Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan zakat tanaman dan perkebunan. Ada di halaman 49. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin far'un. Ay hada far'un, adapun ini ialah sebuah cabang permasalahan. La tajibu, tidak wajib. Nah, az-zakatu, apa zakat, fi mali baitil mal, di dalam harta baitul mal, harta kas negara. Nah, harta tersimpan di baitul mal. Jadi tidak wajib zakat pada harta kaum muslimin yang tersimpan di baitul mal, ya, karena memang milik umum, ya. Nah, wala fi ra'i mauqufin, dan tidak pula wajib zakat di dalam penghasilan barang yang diwakafkan. Fi ra'i mauqufin, artinya tidak wajib zakat pada hasil dari sesuatu yang diwakafkan. Min nakhlin, dari kebun kurma, au ardin, atau bumi, hasil bumi, ya, atau bumi. Ala jihatin, atas jalan, amatin, yang umum, apa jalan. Kal fuqara'i, seperti para kaum fakir, diperuntukkan untuk kaum fakir. Wal fuqaha'i, dan para ahli fikih. Wal masajidi, dan untuk beberapa masjid. Li'adami ta'ayyunil maliki, karena tidak adanya ketentuan pemilik, seperti itu. Nah, jadi tidak wajib zakat pada hasil dari sesuatu yang diwakafkan, baik misalkan berupa kebun kurma atau tanah, ya. Tanah, hasil tanah yang diwakafkan memang pada jalan umum, misalkan pada jalan umum, atau kepada orang-orang fakir, atau kepada ahli fikih, para fuqaha, karena tugas mereka belajar, mengajar, seperti itu. Atau untuk diberikan kepada masjid-masjid. Kenapa? Ya memang karena tidak ada ketentuan pemiliknya. Kemudian watajibu, dan wajib apa zakat, fi mauqufin, di dalam harta yang diwakafkan. Ala muayyanin, atas orang yang ditentukan. Wahidin, yang satu, apa orang yang ditentukan. Au jama'atin, atau sekumpulan, atau jamaah muayyanatin, yang ditentukan, apa sekelompok atau kumpulan. Kaula di Zaidin, sebagaimana contohnya seperti anak-anak Zaid. Zakaro, yang menyebutkan ianya Imam Nawawi. Zakarahu, yang menyebutkan ianya Imam Nawawi, pada perkara fil majmu', di dalam kitab al majmu'. Jadi penjelasannya adalah wajib zakat pada hasil dari sesuatu yang diwakafkan kepada orang tertentu atau jamaah tertentu. Seperti saya wakafkan misalkan kebun ini kepada anak-anak Zaid. Itu contohnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Jadi kalau yang atas, yang sebelumnya itu tidak ada kepemilikan, buat umum, ya. Jadi buat umum. Seperti saya zakatkan, saya wakafkan kebun ini untuk para fakir miskin, atau para fuqaha, atau untuk beberapa masjid. Nah, ini tidak wajib zakat. Tapi ini wajib zakat. Wajib zakat di dalam harta yang diwakafkan, yang memang orangnya ditentukan, baik itu satu maupun orangnya banyak. Seperti saya wakafkan tanah ini atau kebun ini untuk anak-anak Zaid, itu kan ditentukan orangnya, tahu ada orangnya dan identitasnya jelas, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, maka wajib zakat. Nah, seperti itu, ya. Wa abta, dan berfatwa ba'duhum, siapa sebagian ulama, fi mauqufin, di dalam
barang yang diwakafkan ala imamil masjid, atas imam masjid, awil mudarisi atau pengajar, bi'annahu karena sesungguhnya yalzamuhu wajib padanya imam dan mudaris, zakatuhu apa zakatnya, mauquf zakatnya barang yang diwakafkan, kal muayyani seperti contohnya halnya orang yang ditentukan. Nah ini dia, ini jadi sebagian ulama itu berfatwa di dalam barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan bisa jadi kebun atau tanah ya, atas imam masjid atau pengajar. Yang memang sebagian ulama ini berfatwa mereka itu wajib zakat. Sebagaimana halnya orang yang ditentukan. Seperti itu ya. Jadi saya wakafkan kepada imam masjid. Saya wakafkan tanah ini atau kebun ini kepada imam masjid. Seperti itu. Jadi seseorang yang menjadi imam di masjid itu maka wajib zakat menurut fatwa sebagian ulama. Atau saya wakafkan kebun ini kepada pengajar yang ada di sini. Hasil kebunnya dimanfaatkan oleh pengajar itu, maka pengajarnya wajib zakat. Ini fatwa oleh sebagian ulama. Qala Syekhuna, qala berkata Syekhuna siapa guru kami, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Wal aujahu, dan adapun yang hukum yang kuat, dalil yang lebih unggul atau pendapat yang lebih unggul, hilafuhu ialah membedainya pada apa yang difatwakan sebagian ulama. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami berkata bahwa yang lebih kuat adalah hilafu, berbeda dengan yang di atas. Nah, artinya tidak wajib zakat. Li'annal maksuda. Nah, ini alasannya karena sesungguhnya maksud atau yang dimaksud bidzalika dengan itu. Artinya dengan itu mauqufun ala imamin awil mudaris, yang diwakafkan atas imam dan pengajar. Al jihadu, nah, ialah jihad atau tujuan. Lunasyahsin, bukan seseorang, muayyanin yang ditentukan apa orang. Nah ini dia maksud atau alasannya. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami yang lebih kuat adalah berbeda dari pendapat yang difatwakan sebagian ulama bahwa mereka mewajibkan zakat atas imam masjid atau pengajar. Nah, kata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami itu berbeda. Yang lebih kuat adalah berbeda dari yang difatwakan sebagian ulama itu. Alasannya karena yang dimaksud diwakafkan atas imam dan pengajar itu tujuan, bukan seseorang, seperti itu. Nah, jadi untuk kepentingannya, bukan imam itu sendiri atau gurunya itu sendiri. Nah, jadi gitu ya. Jadi bukan seseorangnya, tetapi memang tujuannya. Makanya tidak wajib zakat, seperti itu. Nah, kemudian, jadi sebagaimana contohnya, saya wakafkan tanah ini untuk imam masjid atau pengajar yang ada di masjid. Nah, seperti itu. Jadi ini kan fungsi jabatan ya, bukan individu. Siapapun ketika imam diganti atau seseorang menjadi imam di tempat itu, di masjid itu, maka dia berhak atau berhak menikmati sesuatu hasil yang diwakafkan. Jadi bukan individunya, seperti itu. Jadi inilah alasannya kenapa tidak wajib zakat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.